Ibu saya ditelepon ya sama ya kepala desa bahwa ini apa proyek ini gitu, mau tidak mau ya bahasa Jawanya didol, ora didol tetap diuruk. Nah ibu saya sampai nangis itu, sampai bilang gini, atau kalau kayak gitu makanya company daripada kehilangan sawah, duit nggak dapet, udah mendingan dijual 50.000. Ya Allah Pak, tidak berperi kemanusiaan sekali. Sekarang dihargain 50.000 Pak. Coba bayangkan. Tolong kami ya Allah. Tolong. Mau tidak mau harus diuruk. Saya Eva, warga Desa Muncung, asli warga Desa Muncung, merasa dirugikan adanya proyek PIK 2 ini. Karena sangat-sangat jelas merugikan kami masyarakat yang punya tanah sawah di sini. Tanah kami diuruk diam-diam tanpa memberitahukan kami pemiliknya. Sebelum peristiwa pengurugan, 1 bulan atau 2 bulan sebelum peristiwa pengurugan, ibu saya ditelepon ya sama ya kepala desa bahwa ini apa proyek ini gitu, mau tidak mau ya bahasa Jawanya didol, ora didol tetap diuruk. Nah ibu saya sampai nangis itu, sampai bilang gini, atau kalau kayak gitu makanya company kayak Belanda gitu. Ibu saya sampai bilang kayak gitu. Tapi pas waktu itu ada pernyataan dari kepala desa Muncung di redaksi 24 itu bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan. Itu apa? Terus tahu-tahu tiba-tiba sawah diuruk. Itu udah ada tanamannya. Udah ada tanamannya, sampai yang garap sawah pun kaget, nangis itu. Lurahnya langsung telepon ibu saya. Telepon. Tidak. Terus ada juga aparat desa datang 2 atau 3 kali. Ya bilang kayak gitu, daripada anak buahnya, daripada kehilangan sawah, duit nggak dapet, udah mendingan dijual 50.000. Ya Allah Pak, tidak berperi kemanusiaan sekali. Ya sangat-sangat. Seharusnya berapa? Antara 200.000 300.000. Ya. Sudah tawar. Sebab tanah anak ini dulu dapat beli 70.000 per meter Pak. Dulu tahun berapa? Ini masih bayi itu 70.000 dapat beli Pak, dapat beli. Sekarang dihargain 50.000 Pak. Coba bayangkan. Tolong kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nur Laila, warga Desa Muncung, asli pribumi. Tanah saya di sini 2 petak. Mereka uruk tanpa izin, 6.000 ya. Ya, tanpa izin, tanpa satu kata pun, tanpa ada orang yang datang ke rumah, mereka menguruk seenaknya. Dihargai 50.000. Kami dizolimi semua di sini. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samah, asli Muncung. Sawah kami seperti yang dikatakan tadi sama saudara-saudara saya, diuruk tanpa izin sebelumnya. Kenapa kami akhirnya mengiyakan? Karena saat itu kita diinformasikan bahwa tanah ini mau dijadikan PSN. PIK 2. Nah, kita kompromi satu keluarga. Kata Teteh, udah kalau misalkan buat kegiatan pemerintah mau nggak mau pasti harus. Nah, kata pihak tertentu bilang katanya mau tidak mau harus diuruk karena ini untuk PSN. Nah, namanya kita rakyat biasa Pak ya, ketakutan. Walaupun tidak ada kekerasan secara fisik, tapi secara verbal itu akan diuruk. Bahkan ada orang tua saya sampai bilang, ya udahlah daripada nggak ngerasain sama sekali, dijual aja nggak apa-apa. Akhirnya kita mau dijual. Nah, pada saat itu pembayaran pertama 50% itu saat bulan puasa Pak.
Itu 50% sampai sekarang belum dilunasi. 50% itu sampai sekarang belum dilunasi, berarti sudah hampir 1 tahun. Saat itu pun sedang musim tanam, Pak. Saat musim tanam pun diuruk aja, nggak peduli sudah ada penghijauan seperti itu, langsung diuruk aja sama pihak yang nggak tahu, katanya apa sih, kuat katanya gitu, Pak. Namanya masyarakat ya, kita lah ngalah aja gitu, Pak. Takut lah, istilahnya takut. Kalau nggak ada omongan-omongan tertentu, mungkin kita juga nggak niat jual gitu, Pak, seperti itu. Tolak PIK 2, kami tolak PIK 2, batalkan PIK 2. Ya, kalau misalkan kembalikan sawah kami, kalaupun kita harus gantikan uang yang tadi sudah kita terima karena belum 100%, kami kembalikan, karena awalnya kita tidak ingin menjual tanah kami, karena ini mata pencaharian kami. Bahkan ini anak yatim nih, punya adik anak yatim nih, pendapatannya cuma dari hasil sawah, Pak, yang panen setahun itu. Tapi tetap itu diuruk aja, walaupun nggak mau juga. Kalau saya, Pak, ya tadinya sebenarnya nurut-nurut aja kalau kata kepala desa seperti itu. Tapi kok kalau menurut kami harusnya kasih klarifikasi, setidaknya kepala desa keluar, kata orang sininya mengeneng-eneng gitu, Pak. Nggak ya, biar keluar gitu, biar nih orang desa nih anteng gitu, Pak ya. Tapi ini mana gitu, nggak ada gitu, Pak, seperti itu. Udah berkali-kali juga kami tanya pelunasan kapan, bilangnya katanya di BPN, masih proses BPN aja. Sedangkan adanya demo-demo itu masih diintimidasi nggak? kalau saya enggak. Ada lagi nggak yang diintimidasi rakyat yang lain? Kalau saudara saya nih ada mungkin. Kalau saya kemarin enggak. Enggak ada ya. Warga Muncung, warga Tanara, warga Banten, Ajawati 1880. Kiai Wasit menggelorakan perlawanan terhadap Belanda. Karena apa? Karena ada iman dan tidak takut sama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajawati, Ajawati.